Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita akan menyimak, dibacain berita dan kita sama membahasnya. Silakan Bung Kameramen. Baik Bung Alfian, kali ini ada kabar duka Bung Alfian. Ini dari CNN Indonesia, Selasa 24 Mei 2022. Judulnya, Fakta-fakta banjir rob di Semarang. Capai 2 meter, 8.000 warga terdampak. Innalillahi. Bagaimana respon awal Bung Alfian? Kita berduka, kita bersedih, kita tidak gembira terhadap situasi ini. Tapi kira-kira ya, kalau ada banjirnya di Jakarta, orang ngurusin banjir apa banyak yang teriak-teriak di medsos ya, kira-kira gitu ya. Ya ini udah jelas banjirnya 2 meter, 8.000 warga udah terdampak. Nggak ada tuh yang bilang penyebab banjirnya, jangan-jangan ntar penyebab banjirnya Anies Baswedan lagi nih. Ya. Penyebab banjir di Jawa Tengah adalah Anies Baswedan gitu ya. Halo, buzzer, halo, ente enggak ini masih pada waras gitu ya. Ini tahu-tahu nanti penyebab banjirnya ada seperti itu. Kita berduka, kita bersedih dan kita tidak gembira. Dan kepada Pak Ganjar silakan diurus. Ini kelihatannya banjirnya bukan hanya di situ, di banyak tempat ketinggiannya sangat bervariasi dan rata-rata menjelang sedada atau seleher. Itu merupakan satu keadaan yang meluas di Semarang dan di daerah-daerah yang kena banjir. Begitu Bung Kameramen. Iya Bung Alfian, 2 meter itu kayaknya kalau saya kelelep deh Bung Alfian, kita ya. Nah Bung Alfian, kalau misalkan ada buzzer yang bilang, Pak Anies, itu banjir di Jateng gara-gara Pak Anies, ntar Pak Anies tinggal jawab, tunggu saya jadi presiden. Bung Kameramen luar biasa ini. Kayak udah begitu Bung Alfian gayanya. Iya. Sok-sokan katanya Jakarta tidak akan banjir ya. Jakarta lebih terurus kalau saya jadi presiden. Malah makin hancur Bung Alfian. Bung Alfian, semoga korban-korban atau warga yang terdampak banjir Allah jauhkan mereka dari sakit-sakit, karena biasanya banjir itu ada sakit dari tikus ya Bung Alfian ya. Iya betul. Ya semoga juga keluarga mereka masih utuh Bung Alfian. Masuk dalam berita Bung Alfian, banjir akibat naiknya ketinggian air laut atau rob melanda daerah sekitar pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Terjangan ini diperparah tanggul jebol di wilayah tersebut. Aktivitas karyawan di perusahaan sekitar pelabuhan terpaksa dihentikan. Nah, Bung Alfian, saya jadi terprovokasi nih oleh Bung Alfian. Kalau di Jakarta ada banjir, tiba-tiba orang rame nggak ngurusin banjir tapi nyerang Anies, Bung Alfian. Nah, tapi ketika di Semarang ini Jawa Tengah banjir, bahkan sampai ada karyawan yang sampai, saya ngeliat banjirnya parah lah Bung Alfian. Kita dipaksa untuk tidak mencolek Ganjar, Bung Alfian. Apakah Ganjar orang yang dipersiapkan untuk jadi presiden setelah Jokowi, Bung Alfian? Sebenarnya ini satu pukulan keras ya buat Ganjar Pranowo. Dia harus menunjukkan bahwa Jawa Tengah ini kan beberapa waktu belakangan ini penuh dengan catatan ya. Kasus Desa Wadas itu kan belum selesai dan masih menimbulkan luka yang panjang karena baik yang ditangkap, yang disiksa dan diperlakukan dengan tidak adil kan juga belum selesai. Itu satu. Nah, persoalan banjir ini dia harus secara satria dong. Itu dia kan sekarang masih jadi gubernur. Betul. Nah, harus dia katakan apa dan bagaimana yang akan dia tempuh untuk menghadapi situasi ini. Nah, kalau ada tanda-tanda orang ingin mengarah-ngarahkan, mengalih-ngalihkan untuk membuat dia seolah-olah tidak bertanggung jawab, ya berarti bagaimana ngurus Jawa Tengah aja nggak becus, gimana pengen jadi presiden? Kan akhirnya jadi catatan lagi. Jadi kalau memang justru menurut hemat saya saatnya beliau menunjukkan kepiawaian dia sebagai gubernur dengan kecepatan, kecekatan, kemampuan dia menghibur dalam artian memberikan ketenangan sekaligus memberikan percepatan akses penanganan kasus itu, apakah penampungan pengungsi. Selain itu juga adalah orang-orang yang memang harus diantisipasi baik aspek kesehatan, aspek kriminalitas ya kan, namanya banjir begitu kan, enggak tingkat keamanan, mungkin orang rumahnya masih utuh, tapi kan kemudian karena sudah tidak bisa dijaga dan juga masyarakat juga masing-masing menghindar dan bisa jadi itu jadi perhatian. Hal-hal lain ya tentu
banjir ini harus jadi catatan. Apakah nanti akan ada banjir susulan? Itu kan juga harus jadi perhatian buat Pak Gubernur dan pihak-pihak terkait di Jawa Tengah. Begitu. Baik Bung Alfian, saya ada berita lainnya Bung Alfian, yaitu pada hari Rabu 30 Maret 2022 dari ayosemarang.com. Judulnya, Ganjar pencitraan jadi trending di Twitter. Netizen bahas Jawa Tengah provinsi termiskin di Jawa, Bung Alfian. Innalillahi. Kita bukan seneng banyak orang miskin, auzubillah, tapi kita bersedih. Nah, tapi yang akan saya pertanyakan adalah Bung Alfian, disebut bahwa Jawa Tengah ini provinsi termiskin di Jawa, Bung Alfian. Nah, tadi Bung Alfian, kalau dia jadi presiden, nanti Indonesia jadi negara termiskin kan bahaya, Bung Alfian. Nah, ini gimana ya Bung Alfian ya, supaya menyadarkan masyarakat yang khususnya orang Jawa, Bung Alfian, supaya mereka ke depannya tidak memilih presiden itu berdasarkan hanya sesama Jawa. Nah, ini yang saya lihat dari orang Sumatera Barat, Bung Alfian. Orang Sumatera Barat, walaupun sesama orang Sumatera Barat, kalau seorang sekampungnya itu berbuat salah, tidak bagus, tidak menjadi sosok pemimpin yang bagus, tidak akan dipilih walaupun satu kampung. Nah, ini bagaimana supaya masyarakat, walaupun kita sesama suku, tapi kalau orang itu tidak berintegritas, jangan dipilih. Itu bagaimana, Bung Alfian? Ya, menarik. Bung Kameramen luar biasa, statementnya cukup tajam dan ini baik jadi perhatian buat pemirsa. Yang pertama soal kemiskinan. Kemiskinan di negeri kita ini dalam kajian para ahli ilmu ekonomi, ahli ekonomi pembangunan atau ahli politik ekonomi, ini merupakan kemiskinan struktural. Artinya dia miskin bukan sebagai sebuah takdir, tapi sebagai sebuah sistem penanganan pengelolaan tata kelola negara yang membuat orang-orang miskin sulit untuk melampaui batas ambang menjadi orang, jangankan jadi orang kaya, untuk dia sampai pada semi sejahtera saja jadi sangat sulit. Ini mungkin harus dicatat dulu bahwa secara kajian teori pembangunan bahwa kemiskinan di negara kita memang dilembagakan. Pemiskinan? Iya, kemiskinan yang dilembagakan. Jadi kemiskinan struktural yang memang dibuat orang tidak berdaya, tidak bisa survive. Kita bisa sebut misalnya bagaimana susahnya masyarakat untuk punya akses ke bank. Masyarakat umum susah, tapi kalau orang-orang Cina gampang. Semua orang tahu itu kan, ya. Dan itu juga catatan buat kita. Nah, ini yang pertama. Jadi kemiskinan yang ada memang membutuhkan pemimpin yang punya tekad. Dan saya menangkap mentalitas penguasa di semua rezim sejak yang saya paham betul zaman Orde Baru kan mereka juga begitu. Sehingga orang harus dipaksa memilih partai tertentu. Sama dengan ini. Nah, artinya kemiskinan dibiarkan terus berlanjut supaya gampang diangon, supaya gampang dikondisikan dan diarahkan. Yang kedua adalah komparasi budaya. Ketika tadi disebut-sebut bagaimana Jawa, kalau budaya Jawa kan budaya bagaimana Pandito Ratu. Nah, kalau budaya Sumatera Barat itu budaya egaliter. Sumatera Barat itu dia tidak terkenal koncoisme, tidak terkenal nepotisme, tidak ada. Dia akan punya sikap orang itu dilihat dari segi kemampuan. Itu merupakan ekspresi daripada pemahaman kolektif. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang itu dipilih berdasarkan kualifikasi, kualitas, dan peran. Nah, tentu secara kultur di Jawa juga punya banyak kebaikan. Betul. Nah, punya kebaikan. Mereka punya guyup, mereka punya solidaritas, dan tentu negeri ini bukan hanya orang Jawa. Negeri ini milik kita semua. Maka untuk pengelolaan negara kita ke depan, kita bukan butuh orang berasal dari suku apa. Kita butuh orang yang sayang dengan Indonesia, yang bisa merawat Indonesia dan bisa menyantuni seluruh rakyat Indonesia dengan keragaman yang dimiliki. Dan itu sebenarnya sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, dan itu dimiliki oleh tokoh-tokoh yang berkarakter Islam. Begitu menurut saya. Betul Bung Alfian. Bung Alfian, semoga kedepannya masyarakat dan Indonesia kita punya pemimpin yang benar-benar sayang pada rakyatnya. Baik Bung Alfian, di akhir sesi dibacain berita kali ini Bung Alfian, gimana ya Bung Alfian ya? Saya kok melihat Indonesia ini akhirnya ujung-ujungnya kita punya pemimpin yang tadi Bung Alfian sampaikan tidak sayang pada rakyatnya. Nah kan bisa dibilang kan kita bisa juga tidak menyalahkan masyarakat seutuhnya lah ya kan. Ada yang bilang Bung Alfian, pemimpin itu citra rakyatnya. Padahal kan menang pun belum tentu dia jujur seutuhnya gitu Bung Alfian. Nah,
untuk akhir sesi ini Bung Alfian, yang ingin saya tanyakan, bagaimana ya agar muncul pemimpin-pemimpin yang mereka tuh punya malu Bung Alfian. Artinya kalau mereka tidak mampu misalkan di daerahnya masih tingkat kemiskinannya tinggi, dia malu gitu Bung Alfian harusnya. Jangan ujuk-ujuk pengen jadi presiden. Harusnya dia introspeksi dulu. Nah ini budaya malu ini bagaimana Bung Alfian? Akhirnya kita punya pemimpin yang malu lah ya kalau mereka berbuat kesalahan. Malu kalau belum mampu tuh jadi presiden. Ini gimana Bung Alfian? Sebenarnya menjadi catatan ya, kalau buat saya perlu didiskusikan bahkan ditinjau secara komprehensif tentang pemilihan langsung. Nah, ya karena itu sebuah hal yang tidak lazim dalam sejarah seluruh dunia menurut saya. Mari kita tengok. Yang namanya kepemimpinan itu kan tidak bisa ditanyakan kepada semua orang, tidak semua orang punya kemampuan, tetapi itu jadi dianggap setback dan dianggap kita kembali ke zaman jadul, kan gitu yang terjadi. Nah kembali soal yang akan kita lakukan ke depan, ya kalaupun memang itu yang dilakukan, kita pilih orang yang bermutu untuk meningkatkan mutu bangsa kita. Jangan bermutu hanya untuk dijongosin oleh negara luar. Nah itu kan kita punya bukti bagaimana Pak Habibie cuma bisa dipertahankan hanya 512 hari. Jadi di mana dalam struktur kepemimpinan di negara kita, ketika pemimpin itu dianggap menurut apakah dengan kelompok Zionis internasional pada tahap tertentu atau kelompok komunis yang menginginkan yang belum kesampaian ini, ketika mereka dianggap menurut, maka kepemimpinan bisa langgeng dan yang bersangkutan bisa jadi. Betul. Nah ketika dianggap, contoh Pak Harto, ketika Pak Harto tahun 90 membolehkan berdirinya ICMI, membolehkan berdirinya Bank Muamalat, maka hanya dalam hitungan nggak sampai 10 tahun beliau harus berada pada situasi yang tidak kondusif. Nah jadi kesimpulannya, kita butuh pemimpin yang akan mengurus negeri ini, yang memimpin segenap tanah tumpah rakyat, tumpah darah Indonesia. Amin. Untuk menjadi negara yang berkeadilan, berkemakmuran, untuk kebaikan, untuk perbaikan dan kebahagiaan dan kemakmuran seluruh warga negara Indonesia. Dan ini bagian yang sangat diinginkan. Dan sekian dibacain berita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.